Oke. Kita masuk ke soal wajib ya. Setiap bapak ada soal wajibnya. Soal wajib sama 10 juga. Aturannya masih sama. Ya, aturan menjawabnya masih sama. Silakan teguh 1A mengambil amplop soal di babak semifinal. Silakan ambil amplopnya. Baik, kelompok tunggu 1A ya. Scoring ya. Kelompok 1A dengan ambil amplop. Silakan disimak soalnya. Soalan pertama. Sebutkan 2 manfaat iman kepada qada dan qadar. Menenangkan jiwa, menghindari dari sifat sombong. Iya benar. Lanjut soalan kedua. Sholat yang bertujuan meminta kepada Allah agar diturunkan hujan disebut istisqa. Soalan ketiga. Apa hukum bacaan ketika mim mati bertemu qaf? Izhar syafawi. Ya. Soalan keempat. Al-Farisi, seorang anak yang sopan dan rajin. Suatu hari ia berjalan sore di taman. Lalu Al-Farisi melihat ada suatu kecelakaan mobil di depan matanya. Kalimat yang tepat diucapkan oleh Al-Farisi adalah tarji. Tarji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soal kelima. Siapakah nama pendiri Daulah Abbasiyah? Abdullah As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah. Iya benar. Soalan keenam. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Sebutkan jumlah surah dan ayat dalam Al-Quran. 114 surah, 6.666 ayat. Ya, sudah 100. Berbakti kepada kedua orang tua dikenal dengan istilah birrul walidain. Ya, dan 100 lagi. Soalan ke-8. Para ahli fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum pelaksanaan akikah. Tetapi pendapat yang paling masyhur menyatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad. Ya, 100 lagi. Soalan ke-9. Siapakah nama lain malaikat Jibril? Ruh Al-Qudus. Ya, 100. Soalan
Soalan terakhir untuk kelompok 1A, rumus 1A. Siapakah sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan? Bilal bin Rabah. Iya, 100. Regu 5A untuk mengambil amplop. Besar itu. Baik, regu 5A siap. Oke, perhatikan soalnya. Sebutkan pengertian mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad yang bersambung dengan lafaz Allah. Kurang tepat. Dua B. Sini itu dia benar. Iya, 100. 2B. Lanjut soalan kedua untuk regu 5A. Sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur. Iya, 100. Soalan ketiga. Suatu amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun pelakunya sudah meninggal dunia dinamakan Amal jariyah. skor 100. Soalan keempat. Sebutkan macam-macam najis. Najis mubaladah, mukhafafah, mutamassikah. Iya, skor 100. Najis mutawassithah, najis mukhafafah, najis mubaladah. Oke, lanjut soal yang kelima. Jauh sebelum Islam datang, di Nusantara telah ada agama yang dianut. Agama tersebut adalah Agama Hindu Buddha. skor 100. Soalan ke-6. Membunyikan huruf lam dan ro ada dua cara, yaitu tafkhim dan tarkib. Yang dimaksud dengan tafkhim adalah Dibaca tebal. ya 100. Kiamat terbagi dua macam. Soalan ke-7. Kiamat terbagi dua macam, yaitu kiamat kubra dan kiamat sugra. Kiamat yang sudah banyak terjadi saat ini adalah jenis kiamat Kiamat sughra. 100. Soalan ke-8. Norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan adat kebiasaan dalam bertindak atau bertutur kata yang disepakati antar manusia setempat dinamakan Tata krama. skor 100 lagi. Soalan ke-9. Kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah disebut Najis. skor 100. Soalan terakhir untuk regu 5A. Apakah yang dilakukan Rasulullah pertama kali sampai di Madinah? Membangun masjid. Diatur untuk regu 5A. Perolehan sementara di skornya ada 1000 untuk 1A, 900 untuk 5A. Baik, kita lanjut ke regu 6A. Siap, 6A. Baiknya udah ya? Oke. 1. Soalan pertama. Sebutkan pengertian makalah. Bacaan yang dipantulkan. 100. Soalan kedua. Ia lahir dari seorang ayah yang bernama Ibrahim dan ibu yang bernama Hajar. Sewaktu bayinya terjadinya sumur Zam-Zam yang airnya tidak pernah kering sampai sekarang. Ia adalah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, soalan ketiga. Menyerahkan hasil usaha yang dilakukan
tundukkan kepada keputusan Allah disebut. tawakal, 100 lagi. Soalan keempat, sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah disebut sujud tilawah, skor 100. Soalan kelima, salah satu jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam adalah babat. Babat artinya Tahun apa dia? cerita dongeng yang diubah sebagai cerita dongeng yang diubah sebagai sejarah. ya 100. Soal keenam, kata ahadun yang berada di akhir ayat jika diwakafkan terdapat hukum bacaan qalqalah. Qalqalah kubro, Skor 100. Soalan ketujuh, kitab yang dikenal dengan ajaran The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan adalah kitab Taurat, Skor 100 lagi. Soalan ke-8, menahan diri dari perbuatan kotor, jelek dan tercela dinamakan sifat. malu, Skor 100. Ketika ragu-ragu, soalan ke-9, ketika ragu-ragu atau lupa bilangan rakaat sholat, maka sujud yang bisa kita lakukan adalah sujud sahwi, skor 100 lagi. Soalan terakhir untuk regu 6A, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Khalifah. Abdurrahman Ar-Rasyid, 5A silakan. Harun Al-Rasyid ya 125A. Harun Al-Rasyid. Oke. Baik, skor perolehan sementara regu 6A jumlahnya 900 ya. Kita lanjut ke regu 2B. Silakan diambil amplopnya. Siap, regu 2B. Oke. Soalan pertama, membunyikan huruf lam dan ro ada dua cara, yaitu tafkhim dan tarkik. Yang dimaksud dengan tarkik adalah dibaca tipis, skor 100. Soalan kedua, beriman kepada qada dan qadar, termasuk rukun iman yang ke-6. Ya, skor 100. Soalan ketiga, dalam salah satu ayat Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal, skor 100. Soalan keempat, air liur anjing dan babi adalah termasuk jenis najis. mukhalafah, 100. Soalan kelima, dipahami soal, sebutkan dua cara penyebaran Islam di Nusantara. dengan perdagangan dan perkawinan, Skor 100 lagi. 6. Soalan ke-6, sebutkan satu contoh qalqalah sugra dari huruf jin. wal fajr, Skor 100. Soalan ke-7, setelah mengalami kematian dan masuk ke alam barzah, kemudian manusia akan dibangkitkan kembali. Hari dibangkitkannya manusia dari kematian disebut yaumul ba'ats, 100. Soalan ke-8, sebutkan dua contoh amal soleh. bersalat ketika bertemu, membantu sesama, 100. Soalan ke-9,
Dalam Al-Quran, perintah berkurban terdapat dalam beberapa surah. Dalam surah Al-Kautsar, perintah berkurban terdapat dalam ayat ke-2. 100 lagi. Soalan terakhir untuk regu 2B. Salah satu jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam adalah babat. Babat artinya Dongeng yang diubah menjadi cerita sejarah. ya 100. Lain bapak lain soalnya. Seharusnya gitu. Seharusnya Skor 100. Soalan ketiga. Sebutkan 2 contoh perilaku toleransi. Tidak menghormati ibadah. Tidak menghormati kemajuan orang lain. Skor 100. Soalan keempat. Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat. Soalan kelima, proses pencampuran antar unsur budaya yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga terbentuk kebudayaan yang baru dinamakan. Lima A. Oke, lanjut soal ketujuh untuk regu 4B. Makhluk Allah yang gaib terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu disebut malaikat. Ya, skor 100. Soal ketujuh, perhatikan ya, regu 4B. Wakaf mamnu artinya dilarang berhenti. Lambangnya adalah ya, yang karakternya, ya. Soal ketujuh ya, betul. Oke, soal ke-8. Rasulullah dikenal dengan pribadi yang berakhlakul karimah. Salah satunya beliau mendapat gelar Al-Amin yang artinya kaligrafi angel. Dapat dipercaya. Skor 100. Soalan ke-9, keadaan tidak suci sehingga seseorang tidak bisa sholat disebut 100. Soalan terakhir untuk 4D. Islam masuk ke wilayah Nusantara melalui beberapa cara. Namun cara yang paling populer Islam masuk melalui perdagangan. 100. Skor sementara kelompok 4B perolehannya 900 ya. Nanti dari 6 regu wakaf yang artinya boleh wakaf, boleh wasal, tetapi lebih utama wakaf disebut wakaf. Satu A. Skor 100. Soalan kedua untuk regu 6B. Ari dikodakkan menjadi seorang yang kurang mampu dalam belajar. Maka di kodaknya kemungkinan Ari bisa menjadi seorang anak yang pintar karena rajin, sungguh-sungguh dan gigih. Perubahan itu terjadi karena kepintaran termasuk takdir. Takdir mu'alaf. Ya,
Soalan ketiga, sebutkan 2 contoh perilaku malu. Malu apabila berbohong, malu apabila mendapatkan orang. Ya, 100. Soalan keempat, jika makmum terdiri dari 3 orang laki-laki dewasa, maka ketika imam batal, yang wajib maju menggantikan imam adalah makmum yang Yang kedua atau di tengah? Ya, 100. Soalan kelima, seorang sahabat Rasulullah sekaligus sepupu beliau, sekaligus menantu dan menjadi khalifah keempat setelah beliau wafat. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. 100 lagi. Soalan keenam, menyamarkan bunyi bacaan nun mati atau tanwin karena bertemu dengan huruf-huruf tertentu disebut. Tunggu. Ibu Bimuna. 2B. Ya, skor 100 untuk 2B. Soalan ketujuh, Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapannya karena ia meyakini bahwa Allah pasti mendengar. Asmaul Husna yang tepat bagi Allah yang Maha mendengar adalah Asami. skor 100 lagi. Soalan ke-8, sebutkan salah satu sabar. Sabar apabila diberi cobaan. Skor 100. Soalan ke-9, sholat yang dilakukan untuk memohon diturunkannya hujan karena kemarau yang berkepanjangan adalah sholat istisqa. 100. Soalan terakhir, sebutkan ilmu apa saja yang berkembang selama pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan ilmu geografi. Skor perolehan sementara kelompok 6B dengan 600 ya. Baik, untuk sesi semifinal kita juga punya soal rebutan ya. Tolong Bapak pengamat diperhatikan betul karena ini penentu untuk masuk ke babak finalnya. Tes apa? Tes gel. Oke ya. Jadi dia tak bunyi kalau ada yang kan duluan. Jadi cepat geraknya. Sar. Good. Udah siap. Perhatikan ya. Soalan pertama, aturannya boleh dijawab tanpa juru bicara, tapi tekan bel diizinkan baru jawab. Oke, soalan pertama, ketika lam atau ra berharakat dhammah, maka ia harus dibaca. Ya, 100. Kalau lapar minta yang pembina Kalau lapar. Soalan kedua, apa nama peristiwa di mana Rasulullah menerima perintah langsung sholat 5 waktu? Tapi kan tadi aturannya yang dilayan yang soalnya dah habis. Kalau jelas ada yang mencet setelah soal habis ya tidak apa kan. Yang mencet bel sebelum soal habis tak dilayan. Jadi pengamat bagaimana yang ambil yang mencet setelah soal habis? 5A, silakan dijawab. Ya, 100 untuk gimana ya? Catatannya habiskan soal pencet belnya. Baik, lanjut soalan ketiga. Suatu sifat yang sama artinya dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah dinamakan sifat. 1A. Simpati atau empati. Skor 100. Soal keempat, sholat sunnah yang dikerjakan untuk
aktiviti khas yang dilakukan oleh masyarakat Semarang untuk menyambut datangnya bulan puasa yang diawali dengan pemberangkatan peserta karnaval dari Balai Kota Semarang disebut. Siapa? Oke, aplaus untuk kita semua. Dari tampilan layar dapat kita lihat regu yang akan memasuki babak final ya. Sebelumnya aplaus untuk kita semua ya. Kita semua hebat memasak lagu masak yang belum ada. Nah, untuk babak final kita istirahat dulu sampai setelah sholat zuhur. Iya, untuk yang ikut final dan kalau regu 1A yaitu SMP Negeri 3 Tebing, 5A SMP 2 Tebing dan 2B SMP Darul Furqan. Aku untuk kita semua. Yang belum jangan sediaki, tahun depan ada lagi. Ya, minta jatah ke pembina hari ini balik. Oke? Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing kita.